Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, apa kabar semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas kuis yang kedua pada mata kuliah struktur dan ikatan kimia. Mudah-mudahan kalian tidak puas dengan hasil kuis kemarin dan mempersiapkan diri dengan baik untuk menyongsong UAS atau ujian akhir semester yang akan kita laksanakan pada Senin mendatang. Insya Allah ready ya untuk UAS? Oke, kita lihat soal yang pertama. Suatu struktur terjejal yang dimulai dengan menyusun bola yang berbidang datar atau lapisan di mana setiap bola bersinggungan dengan 6 bola yang lain. Bisa dipahami ya, jadi ada satu bola memiliki 6 bola tetangga. Bidang kedua dibentuk dengan menyusun bola di atas celah yang membentuk segitiga pada bidang pertama. Sedangkan atom-atom pada bidang ketiga dapat disusun di atas celah bidang pertama yang tidak digunakan pada pembentukan bidang kedua. Struktur apakah yang terbentuk? Apa jawabannya? Apakah HCP, BCC, kubik, CCP, atau kubik P? Kira-kira apa jawabannya? Ya, betul ya. Jawabannya adalah CCP atau cubic closed pack ya, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang merupakan kubus terjejal. Kenapa jawabannya kubus terjejal? Kita lihat di sini. Ada dua struktur yang mirip yang terbentuk dari 3 lapisan ya. Nah, ada yang tersusun dari pola A, B, dan A kembali ya. A kembali seperti ini. Maka ini akan menyusun struktur apa yang disebut sebagai struktur HCP atau heksagonal terjejal. Sementara untuk A, B, dan bawahnya C, kita lihat ini kepalanya tadinya di depan menjadi di belakang. Ya, struktur yang terbalik lapisan pertama dengan lapisan ketiganya, maka ini akan menyusun struktur kubus terjejal. Gitu ya. Nah, pada soal yang pertama tadi, dapat kita lihat bahwa memang kata-katanya tadi menunjukkan bahwa lapisan yang ketiganya itu menyusun celah yang berbeda, gitu ya. Yang artinya bahwa jawabannya adalah CCP atau cubic closed pack, ya, kubus terjejal. Oke, soal berikutnya, soal yang kedua. Perhatikan tabel berikut. Ada struktur HCP dengan berbagai unsur yang berstruktur HCP, FCC, dan contoh unsurnya BCC, dan contoh unsurnya dan juga kubus P dengan unsurnya hanya satu yaitu PO. Berdasarkan data tersebut, manakah unsur-unsur yang memiliki pengemasan ruang paling efektif? Nah, kita ketahui berdasarkan hasil perhitungan yang paling efektif itu adalah yang memiliki pengemasan ruang lebih besar dari 70%. Dan itu hanya dimiliki oleh HCP dan CCP. Sama-sama memiliki pengemasan ruang sekitar 74-76%. Artinya, hanya terdapat ruang kosong sekitar 24%-an. Nah, artinya yang efektif ya cari yang berstruktur antara HCP dengan FCC. Nah, di sini yang berstruktur HCP dan FCC dan tidak ada struktur yang lainnya adalah jawabannya yang D. Kalau yang ini kan ada apa nih? Ada BA. Bukan ya. Kemudian yang B ada apa? CS. Kemudian ada PO. Di sini juga ada BA lagi, ya. Oke. Nah, ini jawabannya ya. Jadi yang memiliki struktur ruang paling efektif itu adalah tadi kubus terjal atau FCC, kemudian HCP, ya.
sama-sama memiliki struktur ruang 0,74 atau 74%. Oke. Soal berikutnya, nomor 3, berdasarkan gambar tersebut, hitunglah fraksi pengemasan untuk sel satuan. Oke, nah dapat kita lihat, ini ya, di mana sisi-sisinya kita sebut saja dengan R, gitu ya. Maka ditanyakan berapakah fraksi pengemasannya untuk satu sel satuan. Satu sel satuan itu ya seperti digambar adalah sebesar ini. Ya. Nah, jawabannya adalah B atau pi per 3 akar 2. Kita lihat dari mana hasil ini diperoleh. Oke, untuk yang tadi bahwa panjang rusuk sesuai arah kemasan itu adalah 4R. Ya. Atau dapat kita tuliskan sebagai akar 2 kali R. Ya. Jari-jari atomnya adalah akar 2 kali R per 4. Nah, panjang rusuk kan itu 4 kali jari-jari atom ya, sehingga di sini harus dibagi dengan 4. Kemudian setiap unit sel mengandung, kalian bisa lihat dari gambar yang tadi, itu ada 6. 6 itu yang mana tuh? Yang ada di tengah-tengah. Ya, sehingga yang masuk ke dalam kubusnya itu adalah setengah atom. Kemudian ada 8 itu yang ada di sudut-sudut, itu 1/8 atom. Sehingga total itu ada 4 atom per sel. Ya. Oke, maka fraksi pengemasannya adalah 4 atom dikalikan, nah ini apa? Ini adalah volume atom yang diambil dari volume bola. 4 per 3 pi dikali R pangkat 3. R-nya adalah ini. Ya, R-nya adalah ini. Dibagi R pangkat 3. Ya, R pangkat 3 adalah yang tadi, volume total 1 sel unit. Ya. Oke, kita bagi hasilnya 16 per 3 pi R pangkat 3 dibagi 8 pangkat 3 per 2 kali R pangkat 3. Maka diperoleh fraksi pengemasannya adalah pi per 3 akar 2 atau sekitar 74%. Yang mana ini adalah dimiliki oleh kubus terjejal dan heksagonal terjejal. Soal nomor berikutnya, nomor 4. Gambar berikut merupakan kisi kristal CsCl. CsCl. Ya. Nah, ini yang digambarkan dengan warna yang berbeda, hijau muda begitu. Ini yang disebut sebagai satu unit sel. Hitunglah berapakah bilangan koordinasi dari struktur tersebut dan berapakah jumlah atom Cs dan Cl dalam satu sel unit. Ya. Tinggal kalian hitung yang ada dalam satu kubus berikut. Ya. Nah, misalnya ini kalian lihat, ini misalkan CS, kalian tinggal hitung atom tetangganya ada berapa. Gitu ya. Atom tetangganya ada berapa. Nah, ini yang paling jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi satu atom CS itu bertetangga dengan 8 atom Cl. Gitu ya. Dan sebaliknya. Oke. Ya. Nah, berapa jumlah atomnya? CS-nya itu kan di tengah 1. Terus Cl-nya ini di sudut-sudut 1/8 kali 8. Ya. Maka nah, ini jawabannya. Jadi bilangan koordinasinya ada 8 karena ada 8 atom tetangga. Kemudian jumlah atom dalam satu sel unitnya adalah 1 atom CS dan 1 atom Cl. Sehingga rumus empirisnya adalah CsCl. Wah, ini oke. Ini adalah sebuah gambar sebuah tabung nano berdinding tunggal yang memiliki hibridisasi sp2 pada atom karbon membentuk cincin heksagonal yang mirip pada struktur lembaran karbon yang ditemukan dalam grafit.
Suatu tabung nano akan menyesuaikan dirinya membentuk ikatan yang dipengaruhi oleh gaya van der Waals yang membantu akselerasi elektron. Tabung nanografit akan sangat baik jika diaplikasikan sebagai, nah jawabannya ini, device alat elektronik. Kenapa? Karena dia tadi gitu ya, dia punya ikatan V, punya hibridisasi sp2 gitu ya. Kemudian ada ikatan van der Waals juga yang membantu, nah ini key-nya adalah membantu akselerasi elektron. Artinya, ketika ada akselerasi elektron, maka ketika ada loncatan listrik, ya loncatan listrik itu sendiri adalah pergerakan elektron, gitu ya. Maka ini akan tentu saja akan sangat baik jika digunakan sebagai device alat elektronik. Nah, kenapa tidak isolator? Karena dia sifatnya konduktor. Kenapa tidak superkonduktor? Belum tentu suatu konduktor bersifat sebagai superkonduktor. Nah, oke. Soal berikutnya. 6. Senyawa CDSE memiliki rasio jari-jari atau gamma lebih kecil dari 0,414. Berdasarkan aturan rasio jari yang berlaku, maka CDSE akan mengikuti struktur menyerupai struktur apa? Ya, ini ada ZNS, ada NaCl, ada CSCl, kemudian ini apa nih? Aduh, ini nggak ada namanya. Tapi yang pasti strukturnya akan menyerupai apa? Ketika dia punya gamma di bawah 0,414. Ya, jawabannya yang memiliki gamma kurang dari 0,414 itu akan memiliki struktur menyerupai ZNS. Ada aturannya ya. Jadi jawabannya rasio radius aturan menyatakan bahwa struktur selenium klorida itu diharapkan jika gamanya lebih besar dari 0,732, ini akan menyerupai struktur cesium klorida. Dan struktur garam batu atau garam batuan itu jika gamanya itu adalah ini ya, antara 0,414 sampai 0,732. Kalau gamanya lebih kecil dari 0,414, maka ini akan mengarah pada jenis struktur membentuk sphalerite atau zinc lead ZSN. Ya, ini mohon dipahami dengan baik. Berikutnya adalah nomor 7, semikonduktor tipe P adalah semikonduktor yang dibuat dari bahan semikonduktor intrinsik atau murni yang dikotori dengan atom-atom logam lain yang kekurangan elektron, sehingga jumlah lubangnya atau muatan plusnya lebih banyak daripada jumlah elektron bebasnya. Mana yang termasuk semikonduktor tipe P? Ya, tipe positif. Tinggal dicari mana yang mengotori Si atau silikon yang memiliki jumlah elektron yang kurang, gitu ya. Jawabannya adalah yang A, ya, Si gallium dan Si boron. Oke, jadi semikonduktor tipe N dibuat dengan menambahkan material fosforus, arsen, antimon, ya. Kemudian yang tipe P ini dibuat dengan menambahkan gallium, indium, boron. Hanya memiliki 3 elektron valensi. Oke. Berikutnya, kita lihat gambar ini. Gambar yang menunjukkan kurva konduktivitas ya dari berbagai macam material konduktor. Gambar di atas merupakan kurva konduktivitas terhadap suhu. Jadi ini adalah suhu yang bawahnya. Mana pernyataan yang tepat berdasarkan kurva? A. Logam akan bersifat sebagai superkonduktor pada suhu tinggi. Apakah semua logam? Belum tentu, ya. Superkonduktor memiliki konduktivitas yang cukup tinggi, sangat tinggi. Semikonduktor dapat memiliki sifat seperti konduktor pada suhu tinggi. Nah, betul ya, superkonduktor dapat dibuat dari semikonduktor. Yang terakhir, setiap logam dapat menjadi superkonduktor, belum tentu.
Jadi jawabannya yang ini, semikonduktor. Kita lihat ini. Ketika dikasih suhu tinggi, dia meloncat. Ya, konduktivitasnya menyerupai konduktor. Ini kalau kurvanya diperpanjang ini nanti ketemu. Ya, kalau kurvanya diperpanjang ini nanti ketemu sama ini. Ya, begitu. Jadi jawabannya yang C. Soal berikutnya, nomor 9. Berikut merupakan perbedaan tingkat energi pada isolator, semikonduktor, dan konduktor. Apa yang akan terjadi pada semikonduktor jika suhu dinaikkan? Nah, ini yang semikonduktor. Kalau suhunya dinaikkan, apa yang akan terjadi? Gitu ya. Oke. Nah, jawabannya apa? Ya, yang A. Jadi pada saat suhu naik, sebagian elektron pada pita valensi mampu berpindah ke pita konduksi. Ya. Kenapa? Karena dia mendapatkan energi. Gitu ya. Oke, jadi semikonduktor itu dengan diberikan suhu tinggi, maka dia akan mendapatkan energi sehingga elektron akan naik dari pita valensi menuju pita konduksi, gitu ya. Sehingga ini akan mempercepat perpindahan elektron dan dia akan bisa memiliki sifat menyerupai konduktor. Berikutnya adalah soal nomor 10. Penjelasan manakah yang tidak tepat untuk menjelaskan gambar A atau gambar B? Ya. Yang A, gambar B merupakan penyimpangan bias maju. Selama bias maju terus diterapkan, aliran muatan dari elektroda ke semikonduktor akan mengisinya kembali elektron dan lubang, sehingga persimpangan akan menopang arus. Pada gambar B, energi rekombinasi elektron dan lubang dilepaskan sebagai panas dan perangkat menjadi hangat. Gambar A menunjukkan proses bias terbalik pada persimpangan PN atau PN junction. Gambar B menunjukkan proses bias maju. Gambar A merupakan penyimpangan bias maju. Kira-kira jawabannya apa? Nah, jadi yang tidak tepat ini adalah yang E. Gambar A merupakan penyimpangan bias maju. Selama bias maju terus diterapkan, aliran muatan dari elektroda ke semikonduktor akan mengisinya kembali. Harusnya seperti apa? Ya, harusnya kebalikannya ya. Kemudian soal nomor 11. Gambar berikut merupakan kurva berbagai jenis superkonduktor dengan temperatur kritisnya. Berdasarkan gambar tersebut, superkonduktor mana yang jika diproduksi akan menghasilkan benefit yang paling tinggi? Nah, cari berarti yang akan memberikan biaya produksi terendah. Nah, tentu saja kalian harus memahami ini. Kalau suhunya sangat rendah, misalnya seperti Hg, maka tentu saja kita memerlukan suatu pendingin yang sangat-sangat rendah sekali suhunya, dan ini berbiaya sangat tinggi. Kebalikannya, kalau suhunya tinggi, maka kita tidak memerlukan pendingin yang terlalu dingin. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Oke, soal berikutnya adalah soal nomor 12. Eksiton merupakan keadaan terikat antara elektron dan lubang elektron yang tertarik satu sama lain oleh gaya Coulomb elektrostatis. Pasangan lubang elektron terikat di mana lubang terlokalisasi pada posisi dalam kristal yang diwakili oleh titik hitam. Gambar jenis eksiton apakah yang dijelaskan di atas? Oke, betul ya. Jawabannya adalah eksiton Frankel. Nah, pelajari kembali berbagai macam eksiton ya. Dan terakhir, perhatikan gambar berikut yang merupakan salah satu superkonduktor oksokuprat yang paling banyak dipelajari adalah YBA2CU3O7. Tunjukkan manakah posisi CuO5 dan CuO4 pada gambar. Ada
Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira mana yang merupakan CuO5 dan CuO4? Jawabannya apa? Oke, betul. 4 dan 3. Jadi 4 adalah CuO5 dan 3 adalah CuO4. Pelajari kembali strukturnya ya. Oke, demikian yang dapat Ibu sampaikan untuk pembahasan kuis yang kedua. Silakan kalian pelajari kembali materi dari kuis pertama dan kuis yang kedua. Mudah-mudahan insya Allah menjadi bekal untuk mempersiapkan UAS. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.